Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel. Di video kali ini kakak akan share tentang pembahasan soal SKD kedinasan untuk subtes TKP. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video yang sudah kita share sebelumnya. Dan untuk adik-adik yang belum menonton video untuk bagian pertama, silakan ditonton videonya, dan untuk link sudah kita cantumkan di deskripsi. Dan sekali lagi kakak ingatkan, bagi adik-adik yang baru bergabung di Lisvika Channel dan belum subscribe, silakan di subscribe dulu, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari kami. Nah, sekarang kita langsung untuk soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini katanya, seminggu lagi sekolah saya akan mendapatkan kegiatan dengan tema lingkungan. Saat melakukan rapat divisi, ketua kelompok saya bersikeras menolak ide yang saya dan teman saya buat karena dianggap tidak sesuai dengan tema kegiatan yang akan diselenggarakan. Maka sikap saya adalah, jadi kalau kita lihat konteksnya di sini, tentu dia seputar jejaring sosial. Nah, untuk jejaring sosial ini yang harus adik-adik ingat lagi, kata kuncinya adalah pilih yang mencerminkan sikap supel, terbuka ke semua orang, dan bisa mengkoreksi diri. Jadi di sini kan tadi katanya kita mengeluarkan ide, kemudian ide kita ditolak, terus sifat kita apa gitu, atau sikap kita bagaimana. Nah, kalau kita lihat yang A, saya mengajak teman satu tim saya untuk bersikeras bahwa ide tersebut adalah paling baik. Nah, kira-kira ini baik nggak? Kalau sikap kayak gini, bisa nggak kita termasuk orang yang koreksi diri? Nah, kalau kakak sih ini nggak memilih nih untuk yang option A. Nah, kita tinggalkan dulu. Untuk yang B, mengatakan kepada ketua kelompok bahwa ide tersebut adalah ide teman saya. Ini jahat kan ya? Ini pasti untuk skornya 1. Nah, kita lanjutkan yang C, berarti A sama B kita tinggalkan ya. Yang C, menerima penolakan tersebut dan mencari ide yang lain agar sesuai dengan tema. Ini bagus ya, tapi kita lihat dulu untuk poin D, mencoba mencari ide yang lain agar sesuai tema meskipun dengan rasa kesal. Kalau yang E, mencoba mencari ide yang lain dengan semampunya. Nah, antara C, D, dan E yang bisa kita eliminasi duluan adalah yang D karena ada rasa kesal. Nah, antara C dan E itu kalau C menerima penolakan tersebut dan mencari ide agar sesuai tema. Jadi kita berusaha untuk mencari ide yang sesuai dengan tema. Kalau yang E, mencoba mencari ide yang lain dengan semampunya, berarti kan kita nggak memikirkan tema gitu ya. Berarti antara C dan E itu yang bagusnya adalah yang C. Oke, ada ya. Berarti yang C ini poinnya 5. Nah, kalau kita lihat nih untuk rincian poinnya, untuk yang A itu poinnya 2, kemudian untuk yang B poinnya 1 karena dia jahat ya, karena bersikap jahat gitu. Kalau yang D itu kita nerima gitu, tapi kita punya rasa kesal, ini 4. Kemudian yang E ini kurang jelas idenya, berarti 3 untuk poinnya. Oke, adik-adik ya, jadi untuk yang nomor 1 ini poin yang paling tinggi itu adalah kita menerima penolakan, kemudian mencari ide lain yang sesuai dengan tema. Oke, lanjut nomor 2. Ketika Anda sedang berjalan di warung, penjual warung tersebut melakukan kesalahan saat menghitung total belanja Anda sehingga kembalian Anda berlebih, maka sikap Anda. Jadi di sini bisa kita lihat perkaranya itu tentang kejujuran, yaitu ketika pemilik warung mengembalikan uang belanja atau uang kembalian kita berlebih, apa sikap kita. Berarti ini tentang aspek sosial budaya. Jadi yang harus adik-adik ingat lagi adalah adik-adik harus memilih yang jujur, kemudian bersih tanpa korupsi atau bekerja dengan benar. Jadi kita cari aja mana sih kira-kira kita yang bersikap jujur di sini. Kalau yang A, mengkonfirmasi jumlah pembelian untuk mendapatkan kebenaran.
Oke, ini bagus ya, konfirmasi jumlah pembelian untuk mendapatkan kebenaran. Berarti kan jujur kita di situ. Kalau yang B, meninggalkan toko segera sebelum ketahuan jika perhitungannya salah. Ini tidak jujur sekali nih. Pasti ini poinnya 1 paling rendah nih. Kalau yang C, mendiamkannya karena itu bukan kesalahan saya. Kalau yang D, menunggu si pemilik warung menyadari kesalahannya, baru saya akan mengembalikan. Nah, ini kan kita nggak inisiatif sendiri untuk berbuat baik. Nah, ini 4 poinnya. Kalau yang E, mengabaikan karena bisa saja harganya memang sudah berubah. Nah, ini mengabaikan, ini nggak baik juga. 2, kalau yang C, mendiamkan karena itu bukan kesalahan saya. Ini 3. Jadi yang paling tinggi itu skornya adalah konfirmasi kepada kepada pemilik warung tentang jumlah pembelian untuk mendapatkan kebenaran. Jadi jawabannya untuk nomor 2 ini adalah yang A. Oke, udah ada ya. Lanjut nomor 3. Jika Anda diminta mengerjakan tugas yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan Anda oleh atasan, berarti dia tidak sesuai dengan bidang kita. Apa sikap kita? Nah, ini ada ingat lagi tentang TIK. Nah, TIK itu kan kata kuncinya pilih yang paling update dalam TIK, dan jika tidak di bidang kita, serahkan pada ahlinya. Jadi di sini kata kuncinya kita dikasih tugas tapi nggak sesuai dengan bidang kita, berarti kita harus menolak dengan cara baik-baik. Itu yang harus ada pilih supaya dapat skor paling tinggi. Nah, kalau kita lihat nih, ada enggak yang kata-kata menolak antara B dan C? Kita lihat, kalau B, menolak secara baik-baik karena tidak sesuai dengan job desk saya. Kalau yang C, menolak dengan tegas agar atasan tidak semena-mena di masa mendatang. Antara B dan C itu yang paling tinggi skornya adalah option B ya. Kalau yang C itu skornya adalah 4 karena ya dia kan atasan kita, tetap kita sampaikan secara baik-baik. Nah, kalau yang A, tetap menerima tugas tersebut karena perintah atasan. Kalau yang D, tetap menerima tugas tersebut agar disukai atasan, meminta rekan lain mengerjakan tugas tersebut. Jadi antara A, D, E ini, kalau E ini kan jahat juga nih. Kita dikasih tugas, mending kita sampaikan langsung aja, ngapain kita ngasih tugas kepada rekan lain. Berarti yang E ini skornya 1, yang D itu skornya 2. Nah, kalau yang A itu 3. Oke, Dede ya. Jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah B. Lanjut nomor 4. Menurut saya mengikuti workshop adalah hal yang. Nah, ingat lagi nih, kalau workshop berarti itu pelatihan ya. Pelatihan berarti itu termasuk aspek berprestasi. Nah, apa kata kuncinya? Nah, berprestasi itu disebut juga dengan aspek bekerja berkelanjutan. Jadi adik-adik pilih sesuatu yang menggambarkan keinginan untuk belajar tinggi, antusias, dan menerima tantangan. Udah, karena ada pelatihan berarti kita harus antusias untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, jadi pandangan saya terhadap workshop itu bagaimana? Kalau yang A, menambah wawasan, membosankan, mengisi waktu luang, membuat saya harus mencari alasan agar tidak datang untuk bersenang-senang. Jadi antara 5 option ini yang paling tinggi skornya adalah yang menambah wawasan untuk option A. Karena kalau kita menganggap workshop itu untuk menambah wawasan, berarti kita punya keinginan untuk belajar yang tinggi. Kalau membosankan berarti ini kita tidak punya sesuatu yang berprestasi gitu. Artinya kita nggak punya keinginan untuk belajar tinggi. Ini satu nih, nggak bagus. Kemudian yang C, mengisi waktu luang. Nah, mengisi waktu luang kan nggak sesuai dengan tujuan dari workshop itu sendiri. Kalau antara C, D, E, kalau D, membuat saya harus mencari alasan agar tidak datang. Ini kan sama aja ya dengan B, di 2 lah. Kemudian yang E, untuk bersenang-senang saja. Ini bersenang-senang saja 3, mengisi waktu luang ini 4. Oke ya, jadi tujuan dari workshop pelatihan adalah untuk menambah wawasan atau menambah ilmu. Nah, 5, rekan saya menjadi sumber keluhan bagi rekan lain akibat kerjanya yang lambat dan tidak efisien. Maka tindakan saya adalah, jadi ingat lagi, ini kan kondisinya ada nih teman kita yang lambat dan itu menjadi keluhan
bagi teman-teman yang lain. Nah, ini merupakan aspek dari jejaring sosial. Nah, bagaimana tindakan kamu atau tindakan kita gitu. Nah, jadi ini yang harus ada diingat. Kalau ada aspek jejaring sosial, maka pilih yang mencerminkan sikap supel, terbuka ke semua orang dan koreksi gitu. Nah, jadi di sini kita harus membantu teman kita ini. Kalau kita tanya gitu kan, kita tanya kemudian kita kasih bantuan kalau memang dia perlu bantuan kita. Nah, jadi kalau dari option yang tersedia, kita lihat yang A menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugas. Kalau kita tawarkan bantuan selalu, nanti dia akan menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi dia nggak akan berubah. Kita lihat dulu yang poin lain atau option lain. Menegur kinerjanya yang lambat karena menghambat. Kalau menegur saja tidak ngasih solusi, itu kan sama aja dengan tidak gitu. Nah, berarti nggak baik ya. Kalau yang B, yang C membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. Nah, ini nggak baik juga. Menghindari untuk bekerja dalam satu tim dengan orang tersebut, nggak mungkin kan kita hindari gitu kan. Nah, kalau yang E, mengingatkan akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika membutuhkan. Jadi kita ingatkan dulu, kalau udah kita ingatkan ternyata dia memang ada kesulitan gitu kan, kita tawarkan bantuan. Jadi yang paling tinggi di sini adalah untuk option E. Nah, kalau D tadi kan menghindari itu berarti kan kita nggak ada peduli nih terhadap rekan kerja. Berarti ini sangat tidak baik. Ini satu nih poinnya. Kemudian kalau yang C, membiarkan apa yang terjadi, ini nggak peduli juga, berarti 2. Menegur kinerjanya yang lambat karena menghambat. Jadi kalau menegur saja tanpa ngasih bantuan itu juga nggak sempurna tindakan kita. Ini 4. Nah, kalau yang 3 tadi kan kita menawarkan bantuan, itu kan nggak membuat orang itu berubah gitu. Makanya antara A dan B ini yang tingginya adalah yang B, tapi yang paling tinggi adalah kita ingatkan, kemudian kita tawari bantuan kalau memang butuh bantuan dianya. Oke ya, lanjut kita nomor 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seseorang yang. Jadi ini ada kata kuncinya adalah perubahan. Jadi adik-adik ingat lagi tentang aspek jejaring sosial. Ingat ya, jejaring sosial itu kan ada beberapa poin tuh kata kuncinya. Pilih yang mencerminkan sikap supel, terbuka ke semua orang, koreksi. Jadi jejaring sosial itu disebut juga dengan adaptasi. Kalau ada perubahan berarti adik-adik harus atau dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Pilih yang mencerminkan hal tersebut. Kalau kita lihat yang A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ini bagus ya karena bisa beradaptasi. Nah, kalau kita lihat dulu B, butuh waktu untuk bergaul. Ini butuh waktu ya, berarti kan dia nggak punya tuh kemampuan untuk beradaptasi. Ini pasti jelek nih. Yang C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Nah, bagus sih dibandingkan dengan yang B. Kalau yang D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Cenderung berarti kan bukan nggak bisa gitu ya. Kalau yang E, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Ini apalagi. Jadi antara A, B, C, D, dan E yang paling baik itu adalah kita mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jadi option yang paling tepat itu adalah yang A. Kalau yang B, butuh waktu untuk bergaul secara akrab, itu 2 ya. Jadi ini kan kurang adaptif lah orangnya. Kalau yang E, mempunyai pergaulan yang tidak luas, ini apalagi gitu ya. Ini satu. Yang C, mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, dibandingkan yang D, cenderung kurang adaptif. Nah, kakak sampaikan tadi kalau kurang adaptif berarti kan dia juga tetap bisa adaptasi tapi kurang gitu. Jadi antara C dan D ini yang paling tinggi itu poinnya adalah yang D. Jadi D 4, yang C 3. Oke, lanjut kita nomor 8. Rencana kerja rekan kerja Anda difitnah oleh kepala instansi dan akhirnya akan mendapatkan hukuman yang berat. Maka reaksi Anda apa gitu. Jadi ketika kita menemukan di mana rekan kerja kita difitnah oleh kepala atasan atau kepala instansi,
maka tindakan kita bagaimana? Nah, ini berarti aspeknya tentang sosial budaya. Ingat lagi kata kuncinya, sosial budaya, pilih yang jujur, bersih tanpa korupsi, dan bekerja dengan benar. Jadi kita harus bekerja bekerja dengan benar, kemudian pilih yang jujur, karena kan fitnah itu nggak jujur kan. Nah, apa tindakan kita? Nah, kita lihat yang A sebenarnya ingin melawan, tapi tidak punya kekuatan untuk melawan atasan. Ini pasti nggak baik nih. Poinnya juga rendah kalau untuk yang A. Kita lihat di mana kita pilih itu adalah kita harus melaporkan kepada pihak yang terkait gitu. Karena kalau kita sampaikan langsung ke atasan, ya kita namanya bawahan gitu ya. Nah, pasti kita nggak akan didengar oleh atasan kita. Ya udah, kita sampaikan kepada pihak yang terkait. Jadi antara A, B, C, D, dan E itu yang paling tinggi skornya adalah yang B. Kalau yang C gimana? Saya sarankan kepada rekan kerja saya untuk bersabar. Itu kan kita nggak ngasih solusi, hanya kita kasih nasihat saja tanpa solusi gitu ya. Nah, kalau yang D, saya ajak rekan kerja saya untuk tidak melawan karena dapat merumit masalah. Nah, ini juga bagus, tapi ya kembali lagi nggak ada solusi yang kita kasih untuk teman itu. Kalau yang E, mendoakan yang terbaik atas masalah tersebut. Ini nggak peduli sama sekali nih terhadap rekan kerja. Berarti yang E ini nggak bagus, berarti satu ya. Sebenarnya ingin melawan tapi tidak punya kekuatan. Ini sama lah kan antara A dan E, tapi antara A dan E yang lumayan tinggi itu 2 ya untuk yang A. Antara C dan D. Nah, antara C dan D saya ajak rekan kerja saya untuk tidak melawan karena dapat memperumit masalah, itu juga bagus ya. Ini 4. Nah, kalau untuk bersabar saja, mana tahu dia nanti melawan atasan, jadi memperumit masalah. Jadi untuk yang nomor 8 ini, poin yang paling tinggi adalah untuk pilihan B, yaitu laporkan pada pihak terkait mengenai hal tersebut. Lanjut nomor 9. Anda dinobatkan sebagai pegawai teladan di kantor Anda, maka sikap Anda adalah. Nah, jadi di sini kita berarti kan berprestasi nih, dikasih atau dinobatkan sebagai pegawai yang teladan. Berarti ini tentang aspek berprestasi. Ingat lagi, kalau berprestasi itu sama dengan bekerja berkelanjutan, maka adik-adik tinggal pilih keinginan untuk belajar tinggi, antusias, dan menerima tantangan. Jadi ketika kita udah dikasih atau dinobatkan sebagai pegawai yang teladan, kita nggak boleh berpuas diri di situ, tapi kita tetap punya keinginan untuk belajar yang tinggi, kemudian antusias dan tetap menerima tantangan supaya prestasinya lebih baik lagi gitu. Jadi tinggal adik-adik pilih yang punya kata kunci itu dalam pilihan. Mana kira-kira? Berpura-pura itu enggak lah ya, merasa bangga dan terpuji. Nah, berarti kan itu merasa bangga, berarti kan kita cukup di situ aja, nggak punya keinginan untuk belajar lagi pastinya nanti. Nah, kalau C, berterima kasih dan terus melakukan kinerja yang baik, merasa belum pantas dengan hal itu, malu-malu karena merasa bangga akan hal itu. Nah, antara A sampai E yang paling tinggi skornya adalah yang C. Jadi ketika kita dikasih prestasi, ya udah kita ucapkan terima kasih sebagai ucapan kita menghargai prestasi yang sudah diberikan kepada kita, dan tetap kita nggak boleh berpuas diri terhadap prestasi tersebut, tetap harus melakukan kinerja baik dan tetap punya keinginan untuk belajar yang tinggi. Nah, kalau yang A, ini berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini nggak baik ya, ini paling buruk nih sikapnya. Berarti ini 1. Yang B, merasa bangga dan terpuji. Ini oke lah, tapi nggak punya kemampuan, nggak punya takutnya nggak punya keinginan belajar lagi karena udah berprestasi. Berarti ini dibandingkan yang C, yang 4, yang B, yang option D merasa belum pantas. Kalau yang E malu-malu karena merasa bangga. Kan di antara D sama E yang tinggi itu yang option E, sedangkan yang D itu poinnya adalah 2. Oke, lanjut soal terakhir. Seorang staf akademik di kampus tempat Anda akan mendaftar sebagai mahasiswa, menawarkan Anda untuk kemudahan masuk dengan alasan persaingan yang sangat ketat. Namun, Anda dimintai sejumlah dana. Jadi di sini ada
permintaan sejumlah dana untuk tanda jasa untuk mempermudahkan proses tersebut. Maka sikap Anda bagaimana? Jadi ini udah jelas curang ya. Maka aspek yang harus kita perhatikan adalah tentang sosial budaya. Jadi adik-adik pilih yang jujur, bersih, tanpa korupsi, dan bekerja dengan benar. Mana dia kira-kira? Berarti kita harus nolak ya. Kita harus nolak, kemudian harus kita ikuti prosedur yang memang sesuai. Nah, kalau kita lihat nih, antara A, B, C, dan D yang ada mengandung kata menolak itu adalah yang B. Kita coba baca. Menolak tawaran itu dan mencoba masuk dengan cara yang baik. Nah, oke ya, ini jelas ya. Yang paling tinggi itu adalah option B. Kita lihat untuk rincian yang lain. Yang A, memberikan dana tersebut asal Anda bisa diterima sebagai mahasiswa di kampus itu. Nah, antara A dan E menerima tawaran itu, toh tidak ada yang tahu. Berarti antara A dan E ini sama-sama buruk, tapi yang paling rendah itu adalah option E dan A ini 2. Antara C dan D mempertimbangkan tawaran itu karena persaingan masuk yang sangat ketat. Kalau yang D melaporkan ulah staf itu kepada bagian pelayanan kampus. Jadi antara C dan D itu yang bagus itu yang D 4 ya, kalau yang C 3. Oke ya, adik-adik semua, itu untuk penjabaran atau trik menjawab soal